Zaizan, mahasiswa aktif makan mie, kembali di The Perspective bersama alumni. Yang pastinya masih bersama saya Sentia Winarti, salah satu dosen ilmu komunikasi di UPJ. Saat ini Zaizan, kita pasti hidup berdampingan dengan teknologi, mulai dari buka mata alias baru bangun tidur sampai mau tidur. Mulai dari keseharian texting atau bahkan bekerja, kita sangat erat sama teknologi. Tapi di balik itu semua, kecanggihan teknologi dan kemudahan akses teknologi, banyak pemikiran dan proses panjang dari para pelaku, pencipta atau inovator teknologi. Nah, di UPJ sendiri, Zayazen ada fakultas namanya Fakultas Teknologi dan Desain. Salah satunya adalah prodi yang akan kita ajak ngobrol nih alumninya, yaitu prodi Informatika. Siapa dia? Ini dia, Abimanyu. Halo, Oke, halo Bi. Kak. Ini berarti dipanggilnya Jayazen ya? Jayazen, Jayazen, Jayazen. oke. Abi, aku panggilnya apa nih? Abi? Abi aja, Abi nggak apa-apa, aja. Abi ya. umur berapa, Bi? Sekarang udah di 22, 22 ya tahun. di 20 Berarti tahun. lulusan Tahun 2020, lulusan tahun 2024, tapi angkatan lulusan 2020. 2024, angkatan Iya 2020. betul, Prodinya? informatika dong. Informatika dong. Lulusnya berarti baru tahun lalu ya, Bi? Iya betul, tahun lalu Mbak, Wisudanya bulan apa, Bi? di bulan September. Bulan Iya betul. September. Oh, berarti itu yudisiumnya Februari ya, Bi, ya? Iya yudisiumnya Februari, kebetulan dapat rezeki sih, jadi bisa lulus 3,5 tahun. Oke. Uh, ini boleh tepuk tangan dulu deh. Weh, lulus 3,5 tahun, Bi. Iya, Nah, udah kerja berarti sekarang? udah betul. Udah kerja dari Dari sebenarnya kan yudisium itu kan di Februari ya, mhm. kebetulan dapat rezeki juga di sekitar 2 bulan berikutnya, itu di bulan April udah bisa langsung kerja sih, Mbak. Oh, berarti Heeh, itu yudisium, terus kamu dapat kerja, berarti mhm, belum wisuda ya? belum, Belum wisuda udah dapat kerja? iya Di betul. mana, Bi? Kalau sebelumnya di Jaya Teknik, Wow, di Jaya Jaya Group Group, Teknik. iya. Oke, itu kalau misalnya boleh tahu dari mana, Bi? Kok bisa langsung Ini kerja? sebetulnya salah satu Ini boleh spektakuler promosi nih, dari kenapa nih? kampus kita Iya. ya, karena UPJ itu sendiri sebenarnya punya program The Bridge, The Mbak, Bridge, mhm. jembatan, oke. Jadi kan The Bridge itu muasal kata bahasa Indonesia kan jembatan gitu. Mhm. Jadi kita sebagai alumni yang bisa berkesempatan langsung untuk kerja di unit Jaya gitu. Oh, itu programnya BKL berarti ya? Betul. Jadi Alumni dan iya mahasiswa? betul. Wow, jadi kamu adalah salah satu jebolan dari program tersebut, Iya The Bridge. betul. Itu menyalurkan para alumni atau calon alumni untuk ke Jaya Group. Iya betul. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu buat UPJ kita, teman-teman. Wuh. Nah, berarti ini udah masuk ke tahun kedua ya, Bi, ya? Iya Bisa betul. dibilang kamu lulus Mhm dari mhm. UPJ. Sekarang kamu latar belakangnya kayak gimana, Bi? Kerja di Oke. mana? Kalau untuk saat ini kita fokusnya saya sih sebenarnya, saya fokusnya di software developer ya, di salah satu perusahaan software house yaitu Mhm, DataOn untuk saat ini. data on. Mhm. Dari kapan, Bi? DataOn sebenarnya masih baru ya, baru Masih 4 baru? bulan, Baru baru 4 4 bulan. bulan, Itu iya. di bagian Di bagian software developer. software developer. Itu kalau misalnya aku nggak salah ya, Bi, ya, Mhm kalau mhm. saya nggak salah itu ada front end, back end, kamu kerjanya apa nih? Nah, kalau untuk saat ini memang di full stack developer, tapi Mhm, fokusnya di back-end kalau di DataOn sendiri mhm ya, mhm. gitu. Back end. Nah, itu Mhm. lokasinya di mana? Deket Jauh sih, nggak sih? kalau dari kampus ya cuman sekitar 1-2 kilo lah Satu dari sini, satu Kamu dua kilo. rumahnya di sini juga? Iya, di sini juga. Jadi Wow, orang sini anak sebenarnya. Bintaro ya? Iya Jason juga yang anak Bintaro bisa nih komen ya. Ini teman saya, Kak, nih. iya. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi, Bi. Iya, Nah, gimana tuh? kebetulan hari ini adalah Hari Teknologi Nasional, Mhm, teman-teman. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. mhm. Ada nggak sih, Bi, arti sendiri buat kamu kan sekarang udah profesional di bidang teknologi ya, Bi, ya? Oke, Alhamdulillah alhamdulillah ya. alhamdulillah udah jadi profesional di bidang teknologi. Ada nggak Oke. sih arti sendiri tentang, "Oh, Hari Kebangkitan Teknologi itu menurut aku gini, Kak." Oke, boleh ya. Jadi sebenarnya kalau tadi, di awal sempet dibilang profesional di bidang Mhm, teknologi, amin aja karena doa amin. terbaik ya, karena ya kita masih berprogres lah. Tapi kalau arti Hari Kebangkitan Teknologi untuk saya sendiri, itu lebih kepada refleksi sih, Kak. Mhm. Jadi gimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu aware dengan penggunaan teknologi yang baik. Jadi sebenarnya jadi lebih sumber ke refleksi, apakah kita sudah menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Iya, benar Karena benar. sebenarnya teknologi ini seperti mata pisau gitu. Bener Jadi sih. bisa tajam
dalam artian bisa kita gunakan untuk hal positif atau hal yang sebaliknya, Mhm mhm. seperti itu sih, Kak. Benar benar benar. Jadi teknologi menurut kamu bisa dipakai ke arah negatif ataupun positif Betul tergantung user-nya ya. betul. Dan itu malah menjadi reflektif buat para anak muda di sini mungkin Iya jayazen-jayazen yang masih muda yang menggunakan dan aktif sekali sama iya teknologi, betul menggunakan itu dengan bijak. betul. Nah, kamu lulusan informatika? Lulusan informatika. Informatika tuh menurut kamu gimana sih cara informatika sendiri ya, Iya. khususnya boleh di UPJ dalam mendorong kebangkitan teknologi? Oke, sebenarnya dari informatika itu sendiri kan, banyak orang itu kenalnya, oh kita tuh manusia yang kerja di belakang laptop atau komputer. Iya. Orang kan dikenalnya kita selalu berhubungan dengan program. Ya Mhm. memang betul, tapi sebenarnya informatika tuh luas, luas sekali dalam artian kita bisa masuk ke setiap bidang, gitu. Nah di informatika itu sendiri, khususnya di UPJ ya, itu kita dibekali banyak fundamental. Oke. Di mana setelah, kita menempuh semester 5 itu nanti akan ada penjurusan sebelum kita mengambil skripsi. Ada jurusan apa aja tuh? Kalau di UPJ itu ada 3 kita Heeh. bisa ngambil artificial intelligence, Mhm, AI, kemudian jaringan atau sistem tertanam, atau yang jaringan, banyak orang kenal itu IoT. IoT. Iya, Satu lagi? tadi jaringan, Oh, jaringan. iya, Oh, ya, oke oke. Kamu ambil yang artificial intelligence, artificial iya. intelligence. Nah, di semester 5, Kan sebelum skripsi berarti semester 6 7. semester 6 dan 7. Iya, Oh, betul. skripsinya juga berarti Iya termasuk betul, itu? termasuk itu, Udah dijurusin lah ya? iya udah dijurusin. Jadi Oh. tuh sebenarnya pembekalan dari informatika bertujuan untuk, kita sebelum masuk ke dunia industri tuh dipersiapkan. Mhm Oh, kita akan ahli di bidang apa nih, gitu. mhm. Dan itu sebenarnya kan dibebaskan kepada setiap mahasiswa yang mengambil jurusannya, Iya. gitu. Nah, ngomong-ngomong kuliah, Bi. Gimana tuh? Mata kuliah apa yang menurut kamu paling favorit waktu kamu Oke, sebenarnya ada 2. Yang ada 2, pertama itu pemrograman web, yang kedua pemrograman web. sistem basis data. Ini berarti sangat mendukung pekerjaan kamu yang sekarang ya? Iya betul, sangat mendukung. Oh, itu pemrograman web ada stage-nya nggak? Atau ada pemrograman web 1 atau 2 atau semua all? Kalau di informatika itu sendiri sebelum kita terjun, Mhm kan kalau dibilang pemrograman web itu lumayan inti dari informatika ya, mhm sebenarnya ada pemrograman mobile juga dan mhm. lainnya. Tapi sebelum, pemrograman, intinya kita pelajari, di semester 1 sampai 3 kita dibekali fundamentalnya dulu, seperti struktur data, ada algoritma, Mmm, pemrograman dasar. Jadi memang sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini kurikulumnya tertata. Apalagi nih yang saya dengar terakhir UPJ itu sendiri setelah saya lulus ada mata kuliah baru nih kayak basis data, atau misalkan big data. Itu kan berarti kan kurikulumnya tuh beradaptasi dengan kebutuhan industri, begitu. wah, keren ya berarti ya. Jujur saya bukan orang informatika tapi ngelihat Iya, kamu ngomong kayak gitu agak wow sih, amazed gitu. Nah, ada nggak sih menurut kamu, pengalaman paling berkesan ketika mhm kamu di UPJ mhm, sebagai mahasiswa, lalu kamu pas terjun kerja, oh ternyata relate nih sama oke pekerjaan gue waktu di UPJ? oke. Jadi ada sih satu pengalaman. Jadi kan kalau di UPJ sebelum kita lulus kita diwajibkan untuk mengikuti program KP nih, kerja KP, profesi. kerja profesi itu di Sebenarnya semester di semester 6 saya semester ngambilnya, 6. harusnya kan itu di semester 7, Iya, tapi cepet saya banget ya semester kamu 6. ya? Iya, ya karena, gini, KP itu salah satu mata kuliah yang difokuskan kepada kita, supaya kita nih sebagai mahasiswa sebelum kita lulus atau lulusan UPJ lah, itu dibekali dengan, pengalaman di industri langsung, kayak gitu. Mmm, Nah, pengalaman yang paling berkesan ternyata selama ini saya belajar atau menempuh di bidang informatika. kamu KP di mana dulu nih? KP-nya itu di salah satu, perusahaan di BSD sih, di daerah BSD. Mhm Fokusnya juga di bagian software development juga. mhm. Jadi Di emang dari KP, terus lulus pertama kali sampai mhm, sekarang itu emang fokusnya ke web ya? ke web, benar. Lanjut? Oke, tadi sampai KP ya. Mhm. Nah, di KP itu, ternyata apa yang saya pelajari diimplementasikan dan berguna untuk masyarakat sekitar. Contohnya apa? Contoh paling sederhananya di tempat saya KP, itu kan kita mendukung, UMKM untuk, grow. Dalam artian mereka harus grow nih di UMKM-nya, entah mereka harus punya target omset sekian 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 setiap bulannya, dan itu dimonitoring dan untuk monitoring itu kan butuh aplikasi. Iya bener. Nah, itu kita buat aplikasinya atau, perusahaan saya saat itu punya kerjasama nih sama pemerintah. Mhm mhm. Nah, untuk kerjasama sama pemerintah ngadain sebuah program dan untuk daftar di program itu Iya kan butuh portal. iya. Kita bikin sendiri dari awal webnya, kayak gitu. Oh. Menarik ya kalau misalnya dilihat dari kacamata kemanusiaan, Mhm. bahwa informatika ini, khususnya teknologi, itu tujuannya adalah membantu aktivitas manusia supaya jauh lebih mudah, bener nggak?
Oke ya, betul. Bener ya? Nah menurut kamu sendiri nih 5 kemajuan teknologi yang mungkin akan besar di Indonesia tuh apa aja berarti? Kalau Salah misalnya satu tadi oke, kamu ngomong 5 berarti ya? 5 deh, 5 Satu aja. dulu deh, kita ngomongin Satu, satu yang paling mungkin akan maju ini adalah di bidang IoT tadi saya sendiri bilang. IoT. Kenapa? Ada alasannya, kenapa IoT bisa berkembang. Karena kalau kita lihat regulasinya pemerintah, kita itu dituntut untuk, mengurangi emisi karbon kan. Benar, Ya karena kita hidup berkepanjangan, mhm, sekarang 2025 bagaimana caranya sampai 2010 sekian, itu kita masih tetap hidup kan. Dalam benar, artian, oh ternyata berbagai industri harus mengurangi karbon emisi nih. mhm. Kerjasamalah dengan informatika. Kenapa? Contoh, ada sebuah perusahaan pabrik, mereka ingin mengurangi emisi karbon. Nah, itu kan harus dimonitoring sebenarnya pengeluaran karbon perharinya dari industri mereka tuh berapa. Seberapa? Dan itu untuk dimonitoring harus ada kerjasama antara bidang elektro dengan bidang informatika. Jadi Betul. diautomasi. Mhm mhm, Kemudian ada di bidang pendidikan juga sebenarnya bisa lebih maju ya, mhm, kalau misalkan dikaitkan dengan informatika. Kenapa? Karena di bidang pendidikan itu sendiri, kan disiapkan riset dan talenta, di betul, mana talenta nanti, ya kita bilang untuk Indonesia itu sendiri ya, ya ini akan menjadi daya saing. Bagaimana kita bukan lagi untuk mengkonsumsi teknologi itu sendiri, tapi sebagai memproduksi. pencipta. Iya, Betul betul. itu di pendidikan. Nah itulah kenapa informatika tuh unik. Kenapa? Nggak cuman mahasiswa yang berkecimpung di dunia informatika itu bisa jadi anak IT, tapi Betul, semua orang tuh bisa belajar karena materinya terbuka. betul, setuju. Kayak di bidang kesehatan. Kesehatan. Kesehatan ini sekarang udah banyak banget yang dikaitkan dengan artificial intelligence. Iya orang bisa, Betul. operasi dari jauh. Iya, mungkin itu akan terjadi ya, tapi yang paling penting adalah mendiagnosis si penyakitnya itu tadi. Iya jauh lebih Jauh lebih mudah lebih mudah dibandingkan ya. ya itu. Itu salah satu tantangannya, 3 tadi ya. Kemudian yang keempat di agrikultur. Ya, kenapa bisa dibilang di bidang agrikultur? Karena gini, di berbagai macam sudut pelosok Indonesia itu masih banyak yang bisa di-adjust. Dalam artian masih banyak nih mereka yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, justru tantangannya di sini. Kita sebagai talenta Indonesia bagaimana bisa membantu mereka. Iya, padahal itu memang kekuatan Indonesia gitu Buat kan. Iya, Iya benar benar. Yang cuma kelima, ekonomi digital. ekonomi digital. Oke, yang Mhm. kelima adalah ekonomi digital. Kenapa tuh berarti? Nah, sekarang gini, Mbak. Nih buat yang suka jajan, yang suka shopping kali? Iya, kenapa? Karena gini, dengan adanya ekonomi digital, contohnya di bidang e-commerce gitu ya, kan masyarakat di seluruh dunia ada bisa transaksi, ada Iya benar. kegiatan jual beli yang sebelumnya jual beli itu kita harus ketemu gitu kan. Ketemu di salah satu tempat, kita ada kerjasama, deal, lalu ada pembayaran. Tapi Ya, sekarang dari setiap penjuru, dari setiap pelosok itu bisa melakukan jual beli. Dalam artian, ya sisi positifnya lebih banyak, iya, kayak gitu. benar. Nah, tadi kamu sempat mention tuh, ada di part kedua pendidikan, Mhm, bahwa dan kamu juga mention bahwa informatika nih unik, Mbak, bahwa semua orang bisa oh belajar iya dan itu betul, open to all gitu mhm, kan. Artinya bahwa Indonesia tuh punya kesempatan yang sama sama luar negeri untuk mengembangkan iya, teknologinya kan. betul, Nah, masalahnya adalah, di Indonesia itu kan sekarang pendidikan itu jadi salah satu sentral di mana orang-orang belajar. mhm, Menurut kamu nih, talenta-talenta generasi muda yang sekarang, itu kurangnya apa di pendidikan? oke Kalau misalnya kita mau bilang Indonesia ini harus bangkit teknologinya, apa yang oke. kurang? Saya dapat kata kuncinya sih sebenarnya. Mhm, Sebenarnya talenta kita tuh kreatif dan self learning kita tuh cepat. bener, Tapi dalam sisi lain saya ngelihat dari pengalaman kerja itu, kita tuh kalah di bagian mental. Kenapa kita kalah di bagian mental? Mungkin ini kan, eee, sangat berhubungan dengan Gen Z ya, meskipun saya juga Gen Z gitu. Tapi juga saya nggak terlalu setuju kalau dibilang Gen Z itu paling banyak masalah mental, iya. nggak juga. Tapi, dalam kenyataannya, kita tuh walaupun kita kreatif dan kita cepat belajar, tapi untuk kita punya ide dan inovasi yang besar, kita tuh terlalu banyak bilang nggak mungkinnya gitu. Oh, ya, Ya, iya bener bener bener. sekarang kalau misalkan dikembalikan ke beberapa waktu lalu, kita nggak akan pernah nyangka akan ada e-commerce sebesar ini, misalkan ada Shopee, teman-teman bisa pada belanja gitu Bener, kan. Ada ekonomi digital seperti ini ya, kita nggak akan pernah sadar. Kalau misalkan dari dulu kita nggak pernah berpikir untuk ke arah sana. Tapi dengan adanya sistem seperti ini, sekarang banyak banyak perusahaan tuh berlomba-lomba gitu. betul betul betul. Yang aku lihat dari Abi ini malah mau bilang bahwa di sistem pendidikan kita sekarang generasi muda, jangan batasi pemikiran hanya sebatas kotak yang ada di
Mhm, situ-situ aja ya betul. berarti ya. Jadi coba untuk keluar cari mana yang bisa diinovasiin lagi, Iya betul betul ya? betul. Jadi inovasi itu biarin aja sebebas-bebasnya. Iya betul. Nah, menurut kamu Bi, yang alumni informatika di UPJ, Mhm. kamu kan tahu nih teman-teman kamu seperti apa, Iya atau betul. adik tingkat kamu seperti apa, dan pembelajaran di UPJ seperti apa. Ada nggak sih potensi besar, lulusan informatika khususnya di UPJ itu potensi besarnya tuh ke bagian mana gitu? Apakah ke web, atau ke AI bahkan ke mana? Oke, ini kalau dibilang potensi besar sebenarnya semuanya potensi besar. Mhm, Kenapa saya bilang semuanya potensi besar? Karena dari 3 penjurusan tadi, ini kan sebenarnya ada artinya, iya, di mana sebelum mahasiswa lulus tadi, sebelum kita mahasiswa IT itu lulus, kita milih dulu nih bidang fokus kita sebenarnya mau ke mana sih. mhm Nah, dari sisi akademik artinya dari UPJ sendiri sudah melirik nih, oh dunia industri IT itu berkembang dan teknologinya berkembang pesat. mhm, Bagaimana caranya dengan teknologi pesat ini, kita di bidang pendidikan itu bisa ngedukung gitu ke arah sana. Itulah adanya penjurusan di iya, 3 bidang 3 tadi bidang gitu. tadi. Mhm. Nah, itu mungkin salah satu PR juga bagi kita adalah, oh kita sudah dibekali nih, gitu kan. Artinya kan dari sisi akademik sudah dibekali, nah tantangan realnya kan ada di dunia industrinya tuh. Iya Nah, bagaimana gap antara dunia akademik dan dunia, industri ini bisa kita imbangi? Ya dengan cara apa? Dengan cara kita self learning lagi gitu. Jadi nggak bisa sebenarnya dari kampus atau dari dosen pasti semuanya ngebekalin ilmu iya atau fundamental ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi baik lagi, pola pembelajaran itu kita sendiri yang kenal. iya Kita yang iya, kenal diri kita bener bener. sendiri dan kita tahu. Nah, salah satunya gimana caranya sih supaya kita tahu, oh kita udah milih artificial intelligence, Mhm, oh kita udah milih jaringan. Gimana cara kita kompeten di bidang itu kan sebenarnya itu PR-nya. Gimana supaya kita kompeten? betul. Itu kita harus nentuin target. Dan itu sendiri nggak bisa sebenarnya dibantu sama dosen ataupun lembaga kampus. Lembaga kampus kan sudah memberikan fundamental. Nah, Betul, tantangan nyatanya kan ada di dunia industri. iya Nah, bagaimana bisa kita kompeten di dunia industri ya dengan self learning. Kita tentuin atau setidaknya teman-teman di sini belajar dengan komunitas gitu. Belajar nggak sendiri artinya, oh sama-sama punya tujuan dan ya udah setelah udah adanya tujuan ini tentuin step by step-nya mau iya seperti iya, apa. bener bener. Nah itu Jason, nih dengerin nih Kakak Abimanyu nih, nih kayak Abimanyu Teguh ya jadinya. Nah ngomongin tadi tantangan antara gap, pendidikan, dan juga industri. Iya, Artinya kan kamu udah berkecimpung nih di keduanya ya, mhm, pendidikan udah, di fundamental udah, di industri pun udah. mhm. Artinya tantangan terbesarnya nih yang biar Jason atau adik tingkat kamu tahu, kira-kira apa sih? Oke, kan tadi saya sempat mention di awal tuh, antara gap di bidang pendidikan dengan bidang industri sebenarnya masih ada. Tapi, hebatnya UPJ kan tadi dia bisa beradaptasi ya, oh Mhm dengan cara apa? Pembaruan kurikulum. mhm, Nah, pembuatan kurikulum ini artinya apa? Supaya menyiapkan lagi. Nah, sebenarnya bagaimana sih balik lagi kan, bagaimana tantangan ini bisa kita hadapi gitu? Ya dengan cara kita punya mindset pencipta tadi gitu. Oh, kita mau Indonesia, negara kita sendiri itu sama gitu seperti Singapura ataupun negara yang paling maju teknologinya, Cina gitu iya kan dan Amerika. Ya artinya kita harus bisa ngeliat juga, oh diri kita ini misalkan ingin jadi pencipta di bidang IT nih. iya Fokuskan di bidang itu. Contoh misalkan teman-teman yang mau ngambil ke arah fokus mobile developer, ya udah pelajarin mobile developer, teknologi yang terbarunya apa. Oh Flutter, oh Dart, pelajari itu iya semua gitu. Oh saya maunya jadi web developer, pelajari. Sampai dengan, kita ngerti sebagai punya pola pikir sebagai engineer. Karena engineer itu kan mungkin ada nih denger ada engineer, ada developer ya. iya, heeh, Sebenarnya ada sedikit perbedaan gitu, di mana developer itu ya kita sebagai pelaku daripada si, pemrogram itu sendiri. Contoh, ya udah saya web developer artinya saya si pemrograman web bisa, dari programmer awal. web, ya dari awal. Tapi engineer di bidang web itu memikirkan bagaimana performance webnya itu tadi lebih cepat, atau dari sisi security-nya Oh, lebih aman. oke. Gitu. Jadi, fokuskan di bidang teman-teman yang pilih ya, yang di bidang yang teman-teman sudah pilih gitu. Artinya kalau udah fokus di bidang mobile, fokuskan, gitu. Nah, tantangannya berarti di industri adalah ataupun di pendidikan itu belum fokus ya, jadi Iya, semuanya dipelajari. alhasil gini, ketika nanti ada rekrutmen gitu ya, terus teman-teman misalkan apply, ya Iya, namanya kita cari pengalaman pasti kita pengen coba semuanya gitu kan. Tapi kita harus pastikan, pekerjaan yang sudah kita apply ini reliable gitu dengan kemampuan kita, cocok dan kompeten gitu. kompeten dan Iya. fokus, jadi track record-nya inline semua, bener ya? Iya, jadi jangan sampai, teman-teman dari yang sudah milih fokusnya ke mana itu cross.
Benar. gitu. Seru sih kalau misalnya ngomongin teknologi ya, Jason ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari perspektif Mhm. informatika. Kamu sendiri nih, kalau misalnya kamu diberikan kesempatan misalnya sama pemerintah, kita ngayal-ngayal aja Oh, nih ya ya, ya ya. ya. Kamu diberikan kesempatan sama pemerintah untuk berkontribusi langsung dan diberikan kebebasan untuk berkontribusi. Mhm. Kira-kira kamu akan mau jadi apa, Oke, ini saya coba boleh cerita sedikit ya, Kak? Boleh. Sebenarnya, untuk saat ini sebelum diberikan kesempatan pun saya coba ngambil langkah duluan Uh, untuk, bukan diberikan kesempatan tapi menciptakan kesempatan. asik, Dalam artian oke. gini, saya ngerasain sebagai mahasiswa IT itu kita selalu menemukan masalah. Dalam masalah apa? Karena kita sehari-hari itu nemuin bug. Bagaimana cara kita nyelesain aplikasi yang sudah kita buat dari nol gitu kan. Kita ingin belajar sesuatu yang kita mau. Dan, ini bukan berarti mengkotak-kotakan ya teman-teman, kan tadi saya sempat bilang statement di awal, fokuskan di bidang yang teman-teman sudah pilih nih. Dalam artian, oh saya mobile, pengen ke web developer, tetap bisa. Dalam artian fokuskan dulu nih di bidang yang teman-teman sudah pilih, baru nanti masuk ke bidang yang lain. Nah, gimana saya menciptakan kesempatan itu dengan cara saya membuat komunitas sendiri, Kak. Komunitas apa, Jadi komunitas itu namanya, Code Hub Community, di mana Mhm, itu pelaku para, apa namanya, programmer di sana iya. dikumpulkan, tapi fokusnya itu dikelompokkan. Artinya gini, di komunitas itu ada fokus yang untuk web developer-nya, ada yang untuk mobile developer-nya, dan ada yang untuk yang lainnya Iya, gitu. iya. Nah, kenapa saya menciptakan ini? Karena saya ngelihat, untuk belajar itu sebenarnya kan ilmunya di mana-mana nih, tapi kalau kita nggak ada instruktur pun bagaimana cara kita nentuin silabus kan bingung. Benar. Ya sama aja kayak kita disuruh ke Padang. Hmm, Tapi kita nggak tahu harus ke Padang itu pakai apa gitu. arahnya kemana Ya kalau gitu. misalkan mau cuma ke Padang jalan kaki pun nyampe Iya, gitu benar, sebenarnya, benar. tapi kan nggak tahu berapa lama, Iya, iya. kayak gitu. Nah tapi kalau diberikan kesempatan ya saya ingin punya satu program gitu, ingin membuat satu program di mana program ini fokus untuk melatih talenta-talenta digital yang ada gitu. Karena kan sebenarnya tantangannya kan keterbatasan finansial ujung-ujungnya, Benar. itu. Nah Nah, inilah komunitas itu gimana? komunitas itu sebenarnya kita berjalan, ini jujur ya ini tanpa biaya. Mhm, Jadi memang saya rekrut, teman-teman, satu angkatan juga mhm, rata-rata, memang kita punya kepedulian gitu. Oh, kita mulai dari yang lebih, kecil dulu skopnya, mhm, dari lingkungan kampus. Kita ngelihat, oh adik-adik tingkat kita mungkin kesulitan gitu. Ini memang masih pemikiran ke arah depan ya untuk ke kampus ya, iya, tapi sekian, untuk saat ini udah berjalan, mhm. kita belajar bareng, kita bikin project kecil-kecilan bareng dan positifnya, kita bisa nyari projekan bareng dapat duit, kayak gitu. Wow, jadi memang di UPJ ini sangat memberdayakan manusia-manusia jaya yang Iya betul. berkelanjutan ya berpikirannya Iya ya. harus entrepreneurship pemikirannya Bener, ya. itu nilai jaya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan kamu bilang ada kontribusi pemerintah, pendidikan, industri. Kalau misalnya mereka berkolaborasi, kira-kira Ah, jenis kolaborasi yang seperti apa sih sebenarnya yang anak-anak informatika tuh inginkan? oke. Ini kan sebenarnya ada 3 skop penting ya dalam Iya, kolaborasi ini. Di mana tadi saya udah sempat bilang di awal, dari akademik itu sendiri dia kan menyediakan riset dan talenta. riset dan Artinya talenta. mereka menyiapkan ilmu, teori, dan, SDM-nya nih. Iya, Nah, dari sisi bidang industri, mereka memberikan tantangan secara nyatanya. Dalam artian, oh di bidang bisnis kita butuh yang seperti apa, mhm, kita mau bikin aplikasi seperti apa, atau kita ingin mengautomasi apa, gitu. Dari pemerintah, ini sebagai katalisator, penghubung antara bidang akademik dan dunia, industri tadi. iya, Dengan cara mungkin memfasilitasi, membiayai, dan sebagainya macamnya. Karena kan pemerintah sendiri kan bisa memberikan kebijakan. mhm, Dengan adanya kebijakan, kita baru bisa jalan. iya betul. Kalau nggak ada kebijakan, kita nggak bisa jalan. Chaos juga dong. Itulah tadi kalau misalkan dari ketiganya bisa bekerja sama, saya yakin talenta kita tuh banyak banget yang jadi, gitu. Tanpa adanya pola pikir, "Oh di luar kayaknya lebih enak deh," gitu sebenarnya. Ya kan Iya, kalau memang dibandingkan harus one to one gitu, apple to apple gitu kan. Kita harus ngeliat juga tantangan di negara kita sendiri itu seperti apa, gitu. dan lebih baik berdikari dan mengembangkan di Indonesia nggak sih menurut Iya, kamu? Nah, karena kalau dilihat pun dari mata uang ya sudah beda, iya. gitu. Kalau misalnya ngomongin kalau misalnya terjadi tuh sinergi kolaborasi yang signifikan antara 3 itu. Lalu kan kita ngelihat nih bahwa SDM-nya atau si pelakunya atau Mhm, generasinya, menurut kamu apa yang mau kamu sampaikan ke generasi yang sekarang atau Jason sekarang nih yang lagi mhm, nonton, kira-kira apa yang mereka harus persiapkan selain fokus tadi mhm, atau selain mental tadi kira-kira apa yang mau kamu sampaikan ke Jason oke. untuk bisa cemplung nih ke kolaborasi itu? Oke, ada satu hambatan juga sebenarnya, karena banyak teman-teman sekarang yang mau nyemplung nih ke dunia IT kan tadi Ini sempat teman-teman disinggung ya. kamu berarti ya? Ya teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang paling iya Mahasiswa-mahasiswa yang yang baru barulah. ya maba lah maba. Itu kan pasti ada pertanyaan, "Telat nggak sih? Telat nggak sih?" Gitu.
Telat atau Iya, enggak itu sebenarnya teman-teman nggak akan pernah bisa mengukur gitu. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau emang teman-teman punya keyakinan, ya mulai aja dulu gitu kan. iya, Mulai aja dulu masuk dulu ke bidang informatika. Tapi kan tantangannya mereka pada bilang AI sekarang sudah mendominasi. Ya kalau misalkan AI sudah mendominasi, AI pun diciptakan dari kita gitu. benar. Nah kalaupun, saya pengen kasih saran ke teman-teman, selain daripada fokus dan, kuatin mental, jangan lupa juga, siapkan target dan tujuan yang jelas. Dalam artian, ya teman-teman ketika masuk ke dunia informatika tuh tahu mau ngapain di bidang ini, mau menciptakan apa, dan yang tentunya harus dipikirkan adalah bagaimana bisa menimbulkan dampak positif buat masyarakat, Jadi kayak gitu. dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keberlangsungan hidup masyarakat ya? Iya betul. Oke, menarik ya kalau misalnya kita ngomongin teknologi nih bareng Abi. Nih, Bi, terakhir Bi, kalau tadi kan kita ngomongin untuk Jayazen terus ya. Harapan kamu sendiri Bi, di era yang serba cepat ini, teknologi sebat apa-apa ini, Oke. gimana Bi? Harapan buat diri sendiri lah. Harapan buat diri sendiri. Sebenarnya kalau harapan untuk diri sendiri, saya ingin banget, bisa banyak ngebantu teman-teman ya, terutama yang fokusnya di bidang informatika, kan saya kapabilitasnya di bidang Iya. informatika. Pengen banget banyak ngebantu teman-teman, supaya bisa grow, supaya bisa ngerti apa yang lagi dijalankan saat ini. Ya khusus untuk teman-teman misalkan yang mau kuliah gitu ya, mau kuliah di bidang IT, saya juga bisa ngebantu teman-teman dalam mungkin teman-teman bisa konsultasi gitu terkait Mhm. apa sih yang bakal dipelajari misalkan di bidang informatika, ya harapannya pengen lebih bantu banyak orang aja, dan lebih bisa bantu karena ngelihat juga ke diri sendiri dulu sulit juga gitu kan beradaptasi di dunia yang teknologinya pesat Iya. berkembangnya, Heeh. kayak gitu. Jadi lebih pengen banyak ngebantu aja sih, Kak, Oke. Nah, kayak gitu. kalau harapan buat, Indonesia sendiri atau di sini kalau misalnya ada Jayazen yang pencipta regulasi atau pengamat regulasi di Oke. bidang teknologi, harapan kamu apa? Harapannya mungkin supaya lebih banyak kebijakan yang bisa menguntungkan untuk semua pihak, terutama sinergi dan kolaborasi bidang informatika dengan bidang yang lainnya. Karena kan tadi sudah kita bahas nih Kak, Mhm. sebenarnya informatika tuh bisa masuk ke bidang mana aja, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, dan segala macam itu gitu kan. Ya semoga dari, pihak lain yang memiliki regulasi untuk membuat kebijakan gitu ya, lebih banyak, aware dan peduli gitu, bahwa sebenarnya kita pun sendiri di Indonesia masih minim lapangan kerja gitu. Mhm. Jadinya, dengan minimnya lapangan pekerjaan banyak teman-teman yang akhirnya mengambil pekerjaan ke luar negeri kayak gitu. Padahal Iya. sebenarnya sumber daya manusia kita tuh luar Keren-keren ya, biasa, luar super-populer, iya apalagi di bidang bener-bener. IT kita tuh pinter-pinter banget gitu Iya kan. bener-bener. Banyak-banyak case yang di Twitter atau di TikTok yang sekarang viral-viral kan, Iya itu lulusan-lulusan Indonesia yang akhirnya ke luar negeri, iya padahal bisa kita berdayakan lebih lagi di sini ya, Bi, ya. iya betul, Ya seperti itu. semoga Hari Kebangkitan Teknologi Nasional hari ini bisa memperingati kita semua supaya kita bisa sebagai anak muda bisa lebih aware lagi ya Mhm, sama keberdayaan teknologi betul. untuk keberlangsungan hidup kita di Iya Indonesia. betul. Oke, terima kasih Abi udah ngobrol-ngobrol nih seru banget nih. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat Abi. Hih. Oke Jason, kalau misalnya teman-teman Jason di sini ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di komen mau ketemu sama alumni siapa lagi atau mungkin mau ngomongin tentang informatika apalagi mungkin Abi mau datang lagi ke sini nanti. Atau Siap boleh siap. juga dibantu share ke teman-temannya. Kali aja kalau misalnya teman-teman di sini ada teman-teman yang Jason temennya nih yang nggak nonton video ini ternyata lagi seru-seruan masalah teknologi bisa ya nonton ini terus mungkin tertarik kuliah di UPJ, seru Mhm, nggak di sini? seru banget, Seru, udah pasti dosen favorit kamu siapa? udah pasti, Bu Safitri. Bu Safitri, wih Bu Safitri aku juga suka sama Bu Safitri karena pembawaannya oke ya, buat Iya, ngajar. Ngajar di kelas gimana Bu Safitri? wah luar biasa dan dia sabar. Sabar, Jadi, banyak eee tugasnya nggak? tugas sih ya relevan Oh ya, relevan. relevan. Jadi kalau misalkan ngomongin masalah tugas ya pasti Bu Safitri juga kalau ada kesulitan dibantu lah sama Bu Safitri. Tapi cara beliau mengajarkan dan cara beliau mendidik itu luar biasa sabar. Mencerminkan Wih. seorang ibu lah. Wih. Oke Jason, terima kasih sudah menonton kami. Sampai jumpa di The Perspective selanjutnya. Saya Sentia Minarti dan Abi. Undur diri, pamit. Sampai jumpa. Dadah.